Supaya baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini saya mengambil jeda di Bali, salah satu pulau dan juga provinsi di Indonesia yang memiliki objek wisata yang sangat baik dan indah, merupakan salah satu karunia Tuhan pada kita bangsa Indonesia. Bali itu tidak hanya terkenal di Indonesia ya, sama-sama kita pahami Bali udah sangat terkenal di dunia bahkan ya kan. Nah, itu kenapa saya pilih Bali sebagai destinasi saya untuk ngambil jeda. Yang namanya jeda ya, relaksasi. Ya, biasalah ya kalau pakainya santai-santai gini aja, nggak usah formal gitu. Nah, mumpung saya lagi di Bali, saya ingin sharing kepada teman-teman salah satu sejarah dari salah satu destinasi wisata di Bali yang semua teman-teman pasti tahu tempatnya, yaitu Pantai Kuta. Mungkin teman-teman udah beberapa kali mengunjunginya, tapi mungkin teman-teman ada yang luput gimana sejarah dari Kuta Bali, Pantai Kuta itu sendiri. Nah, pada edisi kali ini saya coba berbagi sejarah dari Pantai Kuta sambil kita nikmati Kuta itu sendiri. Oke, yuk check out ke Kuta. Salah satu pantai yang terkenal serta banyak dikunjungi oleh wisatawan itu adalah Pantai Kuta. Pantai ini terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Beberapa faktor yang menyebabkan pantai ini selalu ramai, mungkin ya. Pertama, tentu karena keindahan yang dimiliki pantai ini, seperti pasir putih dan pemandangan matahari tenggelamnya yang begitu mempesona. Katanya sih kalau ingin lihat sunset ke Kuta, kalau ingin lihat sunrise ke Sanur. Kemudian mungkin faktor lainnya adalah karena letak Pantai Kuta ini yang tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Kalau tidak terlalu macet ya, mungkin sekitar 15-30 menit lah ya dari bandara ke Kuta. Nah, dulu pantai ini merupakan bagian dari jalur transportasi perdagangan yang mempertemukan pedagang asal Bali dengan pedagang dari berbagai daerah. Dari pedagang inilah berita keindahan Pantai Kuta menyebar. Dan kalau kita lihat catatan sejarahnya ya, awal mula Pantai Kuta berperan sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal luar pulau. Ini ada kaitannya dengan sejarah Patih Gajah Mada, di mana pada abad ke-14 pasukan kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada ini berlabuh di wilayah selatan Pantai Kuta, tepatnya di kawasan Tuban. Nah, pantai ini cocok untuk berlabuhnya kapal-kapal tempo dulu ya. Sehingga namanya semakin dikenal dan perlahan-lahan tempat ini menjadi semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah pelabuhan kecil. Sekaligus juga sebagai tempat atau pusat niaga dan tempat dagang hasil-hasil bumi masyarakat pedalaman. Karena semakin banyak perahu-perahu yang berlabuh di kawasan ini, sehingga warga menyebut tempat ini dengan sebutan Pasih Perahu atau Pasih itu pantai, yang sekarang dikenal dengan Pantai Segara. Nah, Tuban yang terletak di kawasan Kuta ini sekarang semakin populer sebagai tempat pusat pariwisata karena pantainya berpasir putih dan tempat beroperasinya Bandara Internasional Ngurah Rai. Sejarah Kuta juga berhubungan dengan berlabuhnya seorang pedagang yang berasal dari negara Denmark pada abad ke-19 bernama Mads Lange yang mendirikan markas dagang dan menetap di Kuta. Mads Lange sukses menjalankan usaha perdagangan dengan pulau-pulau sekitar
Bahkan hubungan tersebut terjalin dengan usaha-usaha dagang dari kapal-kapal Eropa. Kemudian, Kuta semakin populer setelah seorang penulis bernama Hugh Mahbet menerbitkan buku tentang Kuta yang berjudul In Praise of Kuta. Nah, buku ini atau isi buku ini menginspirasi pengembangan kawasan Kuta sebagai kawasan pariwisata, seperti berdirinya banyak penginapan dan juga restoran, termasuk juga tempat-tempat hiburan, baik yang skala lokal maupun skala internasional. Lalu pada tahun 70-an, pemerintah menata kawasan Kuta ini sebagai kawasan wisata secara resmi, termasuk menerapkan larangan-larangan tidak boleh telanjang serta pengawasan penjualan obat-obatan terlarang. Nah, selanjutnya sejarah mencatat Pantai Kuta semakin dikenal di dunia dan menjadi salah satu objek wisata populer di Bali. Oh ya, kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu ya, di awal 2000-an, tahun 2000-an, Kuta pernah mencatat sejarah kelam, yaitu mengalami peristiwa duka di mana Kuta pernah 2 kali dibom oleh teroris. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi bom Bali. Pertama itu pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Kemudian tragedi bom Bali berikutnya terjadi lagi di Kuta dan Jimbaran pada tanggal 1 Oktober 2005. Tentunya dampak dari bom Bali ini membuat pariwisata Bali, termasuk Kuta tentunya ya, terpuruk. Tantangan berat industri pariwisata saat tersebut membuat Kuta menjadi sangat sepi. Namun perlahan pariwisata Bali kembali pulih dan kita lihat Bali tumbuh lagi, pariwisatanya ramai lagi dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Tapi pada tahun 2020 dan 2021, seperti daerah lainnya di Indonesia dan juga di dunia, Kuta dan Bali kembali mendapat cobaan berat dengan terjadinya pandemi COVID-19. Ya, kita bersyukur ya, saat ini virus tersebut mulai mereda wabah dan dampaknya. Ya, kita berharap semoga kondisi Kuta, Bali dan Indonesia dapat kembali pulih serta bangkit menyongsong hari esok yang lebih sejahtera dan damai. Oke, sekian dulu sharing jeda pertama saya dari Bali ini. Saya mau melanjutkan jeda dulu dengan menikmati Pantai Kuta. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.